Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Baharudin dari Prodi Sistem Informasi. Nah, berdirinya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 dengan mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh dosen Rahmani Rahman MKom. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas buku Abraham Silber Chart Operating System Concept tahun 2018. Nah, adapun yang akan dibahas mengenai operasi sistem, yaitu ada 3 chapter. Yang pertama ada chapter File System Interface, yang kedua ada File System Implementation, dan yang terakhir ada File System Internals. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 2, yakni yang pertama ada Ahmad Reza Pahlevi, Muhammad Fajril, Rizky Ramadhani, dan Siti Hajar Baharudin, saya sendiri. Adapun yang menjadi latar belakang pada materi kali ini, yakni materi ini membahas mengenai manajemen memori dan manajemen file, di mana manajemen memori akan membahas alokasi memori, segmentasi, paging, dan konsep virtual memory. Sementara manajemen file membahas mengenai struktur direktori, metadata file, akses file, dan juga operasi dasar pada file. Kedua topik ini penting dalam pemahaman tentang bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya memori dan menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan data dalam sistem komputer. Dan materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, Fajrin Nur. Baik, kita masuk ke chapter 13. Nah, pada chapter ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi sistem file, yang kedua antarmuka adalah sistem file, yang ketiga adalah sistem file termasuk metode akses, pembagian file, penguncian file, dan sistem direktori. Yang keempat adalah perlindungan sistem file. Baik, kita masuk ke fungsi sistem file. Sistem file adalah bagian penting dari sistem operasi yang menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data dan program pada komputer. Ada beberapa bagian dari sistem fungsi file, yaitu pertama ada penyimpanan data, organisasi file, akses data, manajemen backup dan pemulihan, manajemen ruang penyimpanan, keamanan data, dan berbagi data. Selanjutnya, sistem file menyediakan antarmuka berbasis API atau Application Program Interface yang memungkinkan program aplikasi dan sistem operasi berinteraksi dengan file dan direktori. Antarmuka ini biasanya termasuk operasi-operasi yang seperti membuka file, membaca dan menulis data, menutup file, menghapus file, dan memindahkan posisi baca atau tulis dalam file. Selanjutnya, metode akses. Sistem file harus memilih metode akses yang cocok seperti akses langsung, akses berurutan, atau akses acak, tergantung pada kebutuhan aplikasi dan kinerja sistem. Selanjutnya, pembagian file. Desain sistem file harus mempertimbangkan metode pembagian file seperti alokasi berbasis blok atau alokasi berbasis inode untuk mengoptimalkan penggunaan ruang disk dan kinerja operasi file. Selanjutnya, penguncian file digunakan untuk mengontrol konkuren ke file dan mencegah konflik akses antar proses. Namun, penguncian file juga dapat menyebabkan overhead dan deadlock jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, ada struktur file. Struktur direktori sistem file dapat datar atau hierarkis. Dalam struktur datar, semua file dalam satu direktori. Dalam struktur hierarkis, file dikelompokkan dalam beberapa direktori. Struktur hierarkis lebih terstruktur, tapi bisa memakan waktu lebih lama dalam pencarian. Direktori bisa menggunakan indeks untuk pencarian cepat atau daftar terhubung yang simpel. Next. Selanjutnya, perlindungan sistem file. Perlindungan sistem file melibatkan kontrol akses ke file dan direktori untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Metode perlindungan meliputi penggunaan akses seperti baca, tulis, dan eksekusi, penggunaan pengenal pengguna dan grup, serta enkripsi data untuk melindungi data saat istirahat. Next. Nah, materi selanjutnya berkas
akan dibawakan oleh Saudara Acril. Baik, saya akan membawakan chapter 14 yaitu berkas, sistem dan penerapan. Adapun tujuan dari chapter ini yaitu pertama, implementasi sistem berkas lokal dan struktur direktori. Yang kedua, alokasi blok dan algoritma blok bebas. Yang ketiga, masalah efisiensi dan kinerja sistem berkas. Yang keempat, pemulihan dari kegagalan sistem berkas. Dan yang terakhir, sistem berkas WAFL. Sebagai contoh konkret berikut adalah penjelasan tentang. Baik, yang pertama itu implementasi sistem berkas lokal dan struktur direktori. Implementasi sistem berkas lokal mencakup penyimpanan file dalam media penyimpanan seperti hard disk dan pengguna struktur direktori untuk mengorganisir file. Struktur direktori dapat diimplementasikan dalam bentuk pohon atau grafik terarah, di mana setiap direktori memiliki entry yang menunjukkan file atau subdirektori yang berada di dalamnya. Yang kedua itu ada blok alokasi blok dan algoritma blok bebas. Yang pertama, alokasi blok. Proses alokasi ruang disk untuk menyimpan file. Algoritma blok bebas digunakan untuk menemukan dan mengalokasikan blok-blok yang tersedia di ruang disk. Yang kedua, algoritma blok bebas meliputi first fit, best fit, dan worst fit. Masing-masing memiliki trade-off antara kecepatan alokasi dan penggunaan ruang disk yang optimal. Yang ketiga itu masalah efisiensi dan kinerja sistem berkas. Beberapa masalah yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kinerja sistem berkas meliputi: yang pertama itu fragmentasi disk. Yang kedua, overheat pengolahan metadata. Yang ketiga, konflik akses antar proses. Fragmentasi disk dapat mengurangi kinerja sistem berkas dengan menyebabkan keterlambatan dalam akses file dan meningkatkan jumlah gerakan kepala pada hard disk. Nah, yang keempat itu pemulihan dari kegagalan sistem berkas. Pemulihan dari kegagalan sistem berkas melibatkan penggunaan jurnal atau log transaksi untuk merekam operasi file yang tertunda sebelum kegagalan terjadi. Saat sistem berkas mengalami kegagalan, jurnal digunakan untuk memulihkan sistem ke keadaan konsisten seperti kegagalan. Nah, dan yang terakhir ada WAFL atau Write Annual File Layout. Adalah sistem berkas yang dikembangkan oleh NetApp yang digunakan dalam perangkat penyimpanan jaringan NAS. WAFL menggunakan struktur metadata berbasis pohon B untuk mengatur blok data dan menyediakan snapshot, instant file, dan volume. Salah satu fitur kunci dari WAFL adalah kemampuannya untuk menulis data ke blok yang tersedia di mana saja di ruang disk, yang meminimalkan fragmentasi dan meningkatkan kinerja tulis. Nah, kali ini kita masuki chapter terakhir, chapter 15, mengenai file sistem internal yang akan dibawakan oleh Saudari Rizky Ramadhani dan Saudara Reza Pahlevi. Baik, memasuki chapter 15, yaitu mengajukan sistem internal. Dan adapun tujuan dari chapter ini yaitu yang pertama, detail sistem file dan implementasinya. Yang kedua, booting dan berbagi file. Yang ketiga, sistem file jarak jauh dengan NFS. Yang pertama, sistem file dan implementasinya. Yang pertama, definisi. Sistem file adalah komponen kunci dari sistem operasi yang menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat penyimpanan. Yang kedua, implementasi sistem file melibatkan yang pertama, struktur data untuk menyimpan metadata file seperti atribut file, struktur direktori, dan hak akses. Yang kedua, algoritma untuk manajemen ruang disk seperti alokasi blok dan manajemen blok bebas. Yang ketiga, antarmuka untuk operasi file seperti membaca, menulis, dan menghapus file. Selanjutnya, materi booting dan file sharing
akan dilanjutkan oleh Reza. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi booting and file sharing. Di sini ada beberapa konsep yang dimana pertama adalah ada definisi booting, yang dimana proses penting saat sistem operasi dimuat ke dalam memori dan sistem komputer disiapkan untuk menjalankan perangkat lunak. Yang kedua ada definisi file sharing, mekanisme untuk berbagi data antara pengguna atau komputer yang diimplementasikan melalui protokol jaringan atau sistem file terdistribusi. Yang ketiga ada hubungan dengan file sistem internal. Hubungan dengan file sistem internal ini adalah struktur data dan algoritma dalam sistem file mendukung proses booting dan berwani file. Ini inisialisasi sistem file, manajemen metadata, dan koordinasi akses file adalah bagian dari implementasi sistem file yang relevan dengan topik ini. Yang keempat ada contoh implementasi NFS atau Network File System dan SMB atau CIFS adalah contoh protokol dengan berbagi file yang didukung oleh sistem file. Yang materi kedua ada sistem file jarak jauh dengan menggunakan NFS sebagai contoh. Konsep dasar NFS. NFS adalah protokol sistem dengan jarak jauh yang memungkinkan akses file di lokasi jarak jauh melalui jaringan. Klien NFS mengakses file yang disimpan di server NFS melalui protokol komunikasi yang ditentukan. Yang kedua, struktur data dan metadata. NFS mengatur struktur data dan metadata di file di server, termasuk representasi file dan direktori, serta informasi tambahan seperti hak akses dan atribut. Yang ketiga ada manajemen akses file. Manajemen akses file merupakan bagian dari NFS, melibatkan autentikasi dan otorisasi untuk memastikan keamanan akses file melalui jaringan. Yang keempat ada performa dan efisiensi. Implementasi NFS memperhatikan performa dan efisiensi dengan strategi caching dan optimasi lainnya untuk meningkatkan kinerja akses file jarak jauh. Yang kelima ada tantangan dan solusi. NFS menghadapi tantangan seperti keamanan, ketersediaan jaringan, dan konsistensi data yang membutuhkan solusi seperti mekanisme autentikasi yang kuat dan strategi backup yang efektif. Nah, demikianlah tadi paparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan itu sistem file memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk mengelola dan mengakses data dalam sistem komputer dengan cara yang aman, teratur, dan efisien. Sistem file juga menyediakan antarmuka berbasis API yang memungkinkan program aplikasi dan sistem operasi berinteraksi dengan file dan direktori. Dan yang terakhir, mengimplementasi sistem file melibatkan struktur data dan untuk menyimpan data metadata file, algoritma untuk manajemen disk, dan juga antarmuka untuk operasi file. Demikian paparan materi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan saran dan komentar pada kolom komentar di bawah.